Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Safira dari TI 4906 dengan NIM 10 20 12 15 187. Nah, pada hari ini saya sebagai pembicara pertama, saya akan mempresentasikan mengenai inovasi untuk membatasi kecanduan media sosial melalui aplikasi digital berbasis AI untuk mahasiswa. Nah, topik ini kami pilih karena media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Namun, jika tidak dikontrol dengan baik, justru bisa berdampak negatif pada produktivitas dan kesehatan mental. Nah, selanjutnya, latar belakang. Nah, berangkat dari kenyataan yang kita alami sehari-hari, banyak mahasiswa menggunakan media sosial secara berlebihan, baik untuk hiburan maupun sekedar untuk mengisi waktu luang. Tanpa disadari, hal ini dapat menurunkan fokus belajar, produktivitas, bahkan mengganggu kesehatan mental dan pola tidur. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh algoritma media sosial yang memang dirancang untuk membuat penggunanya terus berlama-lama. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tidak hanya membatasi, tetapi juga membantu mahasiswa untuk mengelola kebiasaan digitalnya secara cerdas. Selanjutnya, apa sih kaitan dengan teknologi dan teknik industri? Nah, inovasi ini memiliki kaitan yang erat dengan bidang teknologi dan teknik industri karena memanfaatkan kecerdasan buatan serta analisis data untuk memecahkan masalah secara sistematis. Nah, fokus utamanya adalah eh, mengoptimalkan penggunaan waktu dan meningkatkan produktivitas pengguna. Selain itu, solusi ini juga relevan dengan upaya peningkatan efisiensi sistem kerja individu serta mendukung pengembangan teknologi yang aplikatif di lingkungan akademik. Selanjutnya adalah tujuan kegiatan. Tujuan utama dari kegiatan dan inovasi ini adalah membatasi penggunaan media sosial yang berlebihan di kalangan mahasiswa. Dengan adanya aplikasi ini, nah, mahasiswa itu diharapkan dapat mengatur waktu penggunaan media sosial dan mm, mm, meningkatkan fokus dalam belajar, serta membentuk kebiasaan digital yang lebih sehat dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Baik, sekarang bagian saya. Perkenalkan, nama saya Manggadan Ramadi Siregar. Akan melanjutkan presentasi. Di sini ada ide dan solusi teknologi. Solusi teknologi yang kami ajukan adalah Smart Social Control, yaitu sebuah aplikasi pembatas kecanduan media sosial yang digerakkan oleh sistem AI. Aplikasi ini menawarkan fitur inti berupa monitoring durasi penggunaan, solusi pola kebiasaan, kalau ada pengguna untuk deteksi risiko, sistem pembatas waktu otomatis, serta notifikasi dan pengalihan ke aktivitas produktif saat batas waktu sudah tercapai. Lalu ada teknologi yang digunakan. Teknologi yang menjadi fondasi dalam pengembangan smart social control meliputi. Yang pertama itu ada artificial intelligence atau AI yang berfungsi sebagai otak sistem atau sebagai pengendali dari aplikasinya ini. Lalu yang kedua, mobile Android yang menjadi platform akses utama bagi pengguna dan melakukan pemantauan real time. Lalu ada big data analytic digunakan untuk memproses data perilaku masif guna melatih model AI agar lebih akurat dan kontekstual. Lalu ada cloud storage, menyediakan infrastruktur scalable dan nyaman, aman untuk penyimpanan data serta pemrosesan algoritma sistem. Lalu kita di sini ada cara kerja sistem aplikasi ini. Yang pertama itu aplikasi memantau penggunaan sosial media. Lalu yang kedua, aplikasi akan menganalisis tingkat kecanduan. Lalu yang ketiga, ada sistem menentukan batas waktu yang sesuai berdasarkan
tingkat kecanduan kita terhadap sosial media. Lalu yang keempat, ada notifikasi muncul saat batas terlampaui. Ini berfungsi untuk mengingatkan kita kalau kita sudah melebihi batas waktu. Lalu yang kelima, ada pengguna diarahkan ke aktivitas yang produktif. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjut. Oke, selanjutnya slide 8 ada manfaat dan dampak. Pada slide ini kami menjelaskan manfaat dan dampak dari aplikasi Smart Social Control. Dari sisi produktivitas, aplikasi ini membantu mahasiswa untuk lebih fokus dalam belajar karena waktu pengguna media sosial menjadi lebih terkontrol. Dengan begitu, mahasiswa bisa mengatur prioritas antara belajar dan hiburan. Dari sisi kualitas hidup, penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan mental serta membuat pola tidur menjadi lebih teratur. Karena mahasiswa tidak lagi terlalu lama menggunakan media sosial, terutama di malam hari. Nah, selain itu, inovasi ini juga memiliki nilai ekonomi karena berpotensi dikembangkan menjadi produk digital yang berkelanjutan dan dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. Selanjutnya ada keterkaitan SDGs. Inovasi Smart Control Social Control juga memiliki keterikatan dengan beberapa tujuan dalam Sustain Development Goals atau SDGs. Pertama, SDGs 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera karena aplikasi ini membantu menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup mahasiswa. Kedua, ada SDGs 4, yaitu pendidikan berkualitas karena dengan penggunaan media sosial yang lebih terkontrol, mahasiswa dapat meningkatkan fokus dan produktivitas belajar. Yang ketiga, atau yang terakhir, ada SDGs 9, yaitu inovasi dan teknologi, karena aplikasi ini merupakan bentuk pemanfaatan teknologi AI sebagai solusi inovatif terhadap permasalahan sosial yang ada di saat ini. Selanjutnya, ada rencana implementasi. Dari aplikasi Smart Social Control, tahap pertama dimulai dari identifikasi kebutuhan pengguna yaitu mahasiswa untuk memahami kebiasaan dan masalah yang mereka hadapi dalam menggunakan media sosial. Tahap kedua ada perencanaan aplikasi, baik dari sisi sistem maupun tampilan agar mudah digunakan. Setelah itu digunakan pembuatan prototipe aplikasi yang kemudian diuji coba langsung pada mahasiswa. Tahap terakhir adalah evaluasi dan pengembangan, di mana hasil uji coba digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan aplikasi agar dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Oke, di sini ada tantangan dan mitigasi. Apa sih tantangan dan mitigasinya? Terdapat dua tantangan utama yaitu eh, potensi pengguna merasa dibatasi oleh sistem kontrol dan kebutuhan untuk menjaga akurasi analisis AI agar selalu relevan. Tantangan tersebut dimitigasi dengan membuat sistem yang fleksibel dan edukatif, agar pengguna memahami manfaatnya, serta melakukan pembaruan data berkala untuk training model AI yang lebih akurat. Dan yang selanjutnya ada skema PKM. Di sini, inovasi Smart Social Control paling sesuai diajukan dalam skema PKM KC atau Karsa Cipta. Alasannya adalah karena proyek ini secara spesifik berfokus pada penciptaan produk inovatif berupa aplikasi. Juga memberikan solusi nyata berbasis teknologi dan relevan dalam menjawab permasalahan sosial yang terjadi di kalangan mahasiswa. Di sini ya. Dan yang terakhir, luaran yang diharapkan. Luaran utama yang diharapkan dalam penyelesaian proyek ini yaitu yang pertama ada prototip aplikasi Smart Social Control yang fungsional. Dan yang kedua ada model sistem pembatas kecanduan yang teruji akuratnya.
Dan yang ketiga ada konsep pengembangan aplikasi lanjutan yang membuat rencana upgrade fitur dan keberlanjutan produk di masa depan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.